Manchester City tampil ibarat tim editan di PlayStation. Mereka memberondong gawang lawan dengan mudahnya, mencetak setengah lusin gol lewat aksi gemilang dua pemainnya, yaitu Kevin De Bruyne dan Erling Haaland. Rabu dini hari, waktu Indonesia Barat, Manchester City menyambangi Luton Town. Duel putaran kelima alias babak 16 besar Piala FA 2023-2024. Pertandingan memang diprediksi berat sebelah. Meski begitu, tidak ada yang menduga Manchester City tampil jauh lebih superior. Luton melawan tapi tidak bisa berbuat banyak. Pasukan Josep Guardiola itu menang dengan skor telak 6-2. Kali ini Erling Haaland mencetak 5 gol alias win trick, yaitu pada menit 3, 18, 40, 55, dan 58 untuk membungkam lawan, dan satu gol lainnya dicetak oleh Mateo Kovacic menit 72. Sementara Luton sempat membalas melalui aksi Jordan Clark menit 45 dan 52. Kemenangan ini memastikan langkah City ke perempat final Piala FA. Di atas kertas, level Manchester City memang masih di atas Luton Town. Tapi tidak ada yang menduga perbedaannya begitu kontras. Perlu diingat, Luton juga bermain di Premier League, bukan dari kasta 2 atau kasta 3. Statistik mencatatkan bahwa Manchester City melepaskan total 17 percobaan tembakan, 15 diantaranya tepat sasaran. Luton juga melawan dengan 14 tembakan, 7 tepat sasaran. Namun efektivitas serangan Manchester City jauh berbeda. Adapun dari 15 tembakan tepat sasaran Manchester City, 7 diantaranya diborong oleh Erling Haaland dan 5 berhasil menjadi gol. 4 gol pertama Haaland diladani oleh Kevin De Bruyne. Gol kelimanya dimulai dari operan Bernardo Silva. Mencetak 5 gol di satu pertandingan selevel FA Cup jadi bukti ketangguhan Haaland. Apalagi ada Kevin De Bruyne yang juga bersinar dengan 4 assist. Luton Town mungkin tidak bermain terlalu buruk, tapi kali ini mereka harus mengakui perbedaan level yang terlalu jauh. Manchester City layaknya bermain PlayStation. Manajer Manchester City, Pep Guardiola menegaskan, saat ini Jack Grealish tidak layak cukup untuk masuk ke tim inti. Grealish ditempatkan di bangku cadangan saat The Citizen melibas Bournemouth di laga lanjutan Liga Premier Inggris Sabtu lalu. Guardiola melihat sejauh ini Grealish belum menampilkan performa sesuai ekspektasi. Bahkan sang manajer mulai merasakan pemain internasional Inggris itu rupanya tidak sebagus yang dibayangkannya. Dia adalah pemain yang sama, dia memiliki manajer yang sama, dan cara bermain pun tidak berubah. Itu hanya cara dia bermain secara pribadi. Dan jelas ada perbedaan. Saya bilang sejak hari pertama, kami membutuhkannya. Dia memiliki kualitas spesial untuk tim kami. Bukan Guardiola mengeluhkan performa Grealish belakangan ini. Akan tetapi, itu semua tergantung dari dia sendiri. Semoga dia bisa tampil bagus dalam 3 bulan terakhir. Saya tidak bisa memberi pemain 3-4 laga agar mereka mendapatkan ritme mereka. Mereka harus menemukan ritme itu, tak hanya dengan bermain 20 menit atau 90 menit. Guardiola kemudian membeberkan syarat yang diperlukan untuk bisa menjadi pemain reguler di Manchester City. Di level tertinggi, tim ini tidak akan menunggu pemain menjadi fit. Anda tidak bisa memberikan seorang 3 atau 4 laga untuk menjadi fit. Bagaimana dengan 10 pemain yang tidak bermain? Mereka pantas tidak bermain. Anda harus melihat sesi latihan dan semua detail kecil. Para pemain tidak harus meyakinkan saya. Mereka harus meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mereka pantas untuk bermain. Liverpool menjadi juara Carabao Cup 2023-2024 mengalahkan Chelsea di final. Fakta menarik di balik gelar itu adalah uang hadiah gelar juara Carabao Cup jauh di bawah uang hadiah juara Liga 1 BRI. Final Carabao Cup dimainkan di Stadion Wembley pada Minggu malam. Duel ini sangat seru. Liverpool menang dengan skor 1-0 lewat gol Van Dijk pada menit ke-118. Jurgen Klopp merasa sangat emosional usai meraih gelar tersebut. Dia merasa gelar ini yang sangat spesial. Bukan karena ini akan jadi musim terakhir bersama Liverpool. Akan tetapi, situasi yang terjadi di sekitar final. Di sisi lain, terlepas dari pentingnya gelar Carabao Cup pada Liverpool, mereka hanya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat kecil. Berapakah hadiahnya?
Carabao Cup menjadi satu dari 3 trofi penting di Inggris. 2 trofi lainnya adalah Premier League dan Piala FA. Hanya saja, hadiah uang yang diterima juara Carabao Cup tidak begitu besar. Bahkan hadiah juara Carabao Cup bisa dibilang kecil. Hadiah yang didapat dari sang juara, dalam hal ini Liverpool, tak lebih besar dibanding gaji Van Dijk dalam satu pekan. Dikutip dari The Mirror, Liverpool sebagai juara Carabao Cup 2023-2024 meraih hadiah uang 100.000 pound sterling atau sekitar 1,9 miliar. Sementara Chelsea sebagai runner-up dapat hadiah senilai 50.000 pound sterling. Hadiah tersebut sangat kecil, akan tetapi trofi Carabao Cup punya arti penting bagi klub-klub yang meraihnya. Ada gengsi yang dipertaruhkan bagi klub-klub Inggris. Hadiah itu jauh di bawah hadiah juara Premier League. Sebagai informasi, juara Premier League mendapatkan hadiah sekitar 100 juta pound sterling. Hadiah juara Carabao Cup juga masih di bawah hadiah juara Piala FA. Tim yang jadi juara FA pada musim 2023-2024 akan mendapatkan 4 juta pound sterling. Tim yang menang pada ronde ketiga Piala FA akan mendapatkan 105.000 pound sterling. Bahkan hadiah juara Carabao Cup 2023-2024 masih lebih rendah dibandingkan hadiah juara Liga 1 BRI 2023-2024. Sesuai keterangan yang dibuat oleh PT LIB, juara Liga 1 BRI 2023-2024 akan mendapatkan hadiah sekitar 5 miliar. Manchester United diyakini memimpin dalam perburuan bek kanan asal Belanda, Denzel Dumfries dari Inter Milan. Setelah Inter dikabarkan tidak kuat memperbarui kontrak Dumfries, menurut Tuttosport, pemain timnas asal Belanda itu mungkin akan menelan biaya sekitar 400 juta euro. Dan masa depannya di San Siro sekarang tampaknya sangat diragukan, karena tim tidak dapat memenuhi permintaannya untuk mendapatkan kesepakatan baru. Meskipun musim panas masih jauh, tampaknya Manchester United telah bersiap untuk mengajukan penawaran dalam beberapa bulan mendatang. Dumfries telah tampil bagus untuk Inter dan tampaknya akan menjadi suntikan tenaga yang bagus untuk Setan Merah. Sebagai pengganti Aaron Wan-Bissaka yang baru-baru ini diidentifikasi sebagai pemain yang mungkin akan dijual pada musim panas. Kontrak Dumfries akan berakhir pada musim panas 2025. Dan sementara para pendukung Inter merasa frustasi karena klub terlihat tidak mampu mempertahankannya. Masuk akal jika manajemen memilih untuk menjual sekarang daripada mengambil resiko kehilangan dengan status bebas transfer. Menurut laporan tersebut, Dumfries adalah satu-satunya pemain tim utama yang saat ini masuk dalam daftar keluar Inter Milan. Hal itu dikarenakan ia ingin memperbarui kontraknya saat ini yang akan berakhir pada Juni 2025. Dengan gaji baru mencapai 5 juta euro per tahun. Inter menilai angka tersebut terlalu tinggi sehingga semua kemungkinannya masih terbuka. Ketidakpastian mengenai masa depan Kevin De Bruyne di Manchester City perlahan semakin meningkat. Daily Mail melaporkan bahwa pembicaraan mengenai kontrak baru di Etihad Stadium belum dimulai, yang akan mengundang minat lebih lanjut dari Liga Pro Saudi yang ambisius. Pejabat Liga disebut sedang mengintensifkan upaya untuk menggodanya meninggalkan Inggris. Kevin De Bruyne adalah target yang jelas bagi klub-klub Saudi. Playmaker Belgia ini sudah berusia 32 tahun. Dan karena itu mendekati tahap akhir karirnya. Fakta bahwa kontraknya di City akan berakhir pada 2025 dan hanya tersisa 1 tahun lagi saat musim panas tiba, semakin menambah kemungkinan bahwa akan ada perpisahan. De Bruyne direkrut oleh Chelsea pada 2012 oleh Direktur Teknis Michael Emenalo, yang kini menjadi Direktur Olahraga Liga Pro Saudi dan diundang untuk menonton sesi latihan Manchester City selama Piala Dunia Antar Klub FIFA bulan Desember lalu di Timur Tengah. Adapun masa depan setelah musim ini, De Bruyne ingin fokus memaksimalkan beberapa bulan ke depan.
Pemain asal Belgia ini telah mencatatkan 8 penampilan di semua kompetisi sejak pulih dari cedera hamstring jangka panjang dan bertekad untuk berkontribusi sebanyak mungkin untuk City yang menargetkan gelar Premier League keempat berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya dan berusaha menjadi klub Inggris pertama yang memenangkan Liga Champions atau Piala Eropa beruntun sejak Nottingham Forest 44 tahun lalu. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan kembali terjun dalam perburuan gelandang Juventus, Adrien Rabiot. Gelandang asal Prancis tersebut sebelumnya sudah pernah masuk dalam bidikan Liverpool. The Reds dikaitkan dengannya lantaran ada gonjang-ganjing terkait masa depannya di Turin. Kontraknya kala itu sisa setahun, namun Rabiot tak kunjung menaikkan kontrak baru. Namun setelah itu, tak ada kabar lagi ketertarikan Liverpool pada pemain kidal ini. Pasalnya, Rabiot akhirnya memperpanjang lagi kontraknya di Juve. Kontrak baru Adrien itu kini akan berakhir pada musim panas 2024. Tentu saja, jelang kontraknya kadaluarsa, gosip terkait masa depannya kembali bermunculan. Ia kembali diincar oleh sejumlah klub Premier League. Di antaranya ada Tottenham, Manchester United, dan Newcastle. Ini ada klub lama tapi baru yang ikut meramaikan perburuan Rabiot. Klub itu adalah Liverpool. Rumor ini berasal dari laporan Corriere dello Sport. Menurut laporan itu, mengklaim bahwa Liverpool siap memberikan gaji yang lebih tinggi pada Rabiot ketimbang yang diterimanya di Juventus sekarang ini. Saat ini, ia menerima bayaran sekitar 7 juta euro per musimnya, alias sekitar 115.000 pounds per pekan. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Rabiot belum mengambil keputusan apapun soal masa depannya. Namun, ia diklaim membukakan pindah ke Inggris musim depan. Sebelumnya, Adrien Rabiot mengaku dirinya memang bermimpi ingin bermain di Liga Premier League. Ia ingin mengembangkan permainannya di Inggris. Saya selalu mengatakan bahwa saya ingin bermain di Inggris dalam karir saya. Saya masih memiliki keinginan itu. Saya ingin berkembang di Premier League. Saya belum memikirkan tim Premier League saat ini. Saya belum memilih tim atau apapun. Ini adalah hal yang umum. Ini adalah liga. Ini adalah permainan yang bisa terjadi. Itulah yang paling menarik bagi saya. Itu sesuai dengan kualitas saya. Liverpool dikabarkan mengincar Julian Nagelsmann andai gagal menggait Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Seperti diketahui, pelatih The Reds saat ini, Jurgen Klopp, sudah dipastikan bakal lengser di akhir musim 2023-2024. Hal tersebut membuat Dewan Klub kini sibuk mulai mencari juru taktik baru. Beberapa nama pun masuk dalam incaran, termasuk diantaranya Xabi Alonso yang kini tengah menukangi Bayer Leverkusen. Namun ternyata The Reds tidak berjuang sendiri. Pasalnya, Alonso juga diincar oleh Bayern Munchen. Tak tinggal diam, Liverpool juga mulai mencari alternatif lain. Menurut laporan terbaru dari Goal, klub yang bermarkas di Anfield itu juga sudah mulai mempertimbangkan nama Julian Nagelsmann sebagai pelatih baru. Peluang untuk mendapatkan tanda tangan Nagelsmann juga relatif lebih mudah. Pasalnya, kontrak pelatih berusia 36 tahun itu bersama timnas Jerman selesai pasca Piala Eropa 2024. Patut ditunggu siapa pelatih yang akhirnya dipilih Liverpool untuk menjadi suksesor Jurgen Klopp. Sebelumnya, nama juru taktik Sporting Lisbon, Ruben Amorim, juga diklaim masuk dalam pertimbangan. Zidane menghadiri pemutaran film dokumenter tentang mantan pelatih timnas Italia dan Juventus Marcello Lippi dan mendiskusikan masa depannya sendiri. Pelatih asal Prancis ini telah banyak dikaitkan dengan tim Bavaria setelah mereka mengumumkan bahwa mereka akan berpisah dengan Thomas Tuchel. Sementara itu, Liverpool juga akan ditinggal oleh Jurgen Klopp dan Chelsea semakin frustasi terhadap Mauricio Pochettino. Dalam pemutaran perdana tersebut, Zidane memuji Lippi via Gianluca Di Marzio. Dia adalah pelatih saya. Di atas segalanya, dia yang membuat saya datang ke Juventus. Dia adalah orang yang pertama percaya kepada saya dan membuat saya bermain
karena pada akhirnya itu tidak mudah baginya. Saya datang dengan pengalaman di Prancis, agak sulit bagi saya untuk mempersiapkan diri. Namun pada akhirnya, ia membuat saya bermain. Jadi bagi saya, ia bukan hanya sekedar pelatih, tapi ia juga menjadikan saya seperti sekarang ini. Ketika ditanya apakah ia akan melatih kembali, ia menjawab, mengapa tidak, apapun bisa terjadi. Sekarang saya melakukan hal-hal lain. Tetapi, kita lihat saja nanti. Saya tentu saja ingin kembali melatih. Pelatih berusia 51 tahun ini telah jauh dari sorotan media sejak ia meninggalkan Real Madrid pada 2021. Dan comeback-nya melatih klub menjadi topik utama media. Pelatih asal Prancis ini memenangkan 11 trofi bersama Los Blancos setelah memimpin mereka dalam 2 periode, antara 2016 dan 2021. Masih harus ditunggu apakah sang legenda Real Madrid memutuskan untuk kembali musim depan. Jika ia kembali, beberapa kursi panas klub elit akan tersedia. Tetapi, Bayern Munchen diyakini menjadi destinasi favorit sosok asal Prancis tersebut.